Nama Rafael Struijk mungkin baru kita dengar beberapa tahun terakhir. Tapi, perjalanan hidupnya sebagai pemain bola penuh cerita unik dari Belanda hingga akhirnya jadi bagian penting timnas Indonesia. Rafael William Struijk lahir di Belanda 27 Maret 2003. Sejak kecil, dia sudah jatuh cinta dengan sepak bola. Ia menimba ilmu di Akademi Forum Sport, lalu pindah ke RKA VV Leidschendam. Dari sana, bakatnya semakin terasa hingga akhirnya direkrut oleh Akademi ADO Den Haag, salah satu klub terkenal di Belanda. Musim 2022, Struijk dipromosikan ke tim utama ADO Den Haag. Meski masih muda, kemampuannya bermain di lini depan membuat pelatih mulai melirik potensinya. Ternyata, darah Indonesia mengalir kuat dalam diri Struijk. Dari garis ayahnya yang punya keturunan Jawa, hingga neneknya yang lahir di Semarang. Hal inilah yang membuka jalan bagi Rafael untuk menjadi warga negara Indonesia. Proses naturalisasinya rampung pada 22 Mei 2023. Sejak saat itu, hidupnya berubah drastis. Debut internasionalnya datang saat laga uji coba melawan Palestina, 14 Juni 2023. Walau belum mencetak gol, momen itu jadi langkah awal Struijk mengenakan jersey merah putih. Dan tak lama kemudian, ia sudah tampil di salah satu laga terbesar sepanjang sejarah sepak bola Indonesia, menghadapi juara dunia, Argentina. Bermain melawan bintang kelas dunia seperti Garnacho, Struijk menyebut pengalaman itu sebagai momen paling gila dalam hidupnya. Di level U23, Struijk makin bersinar. Puncaknya saat perempat final Piala Asia U23 2024 melawan Korea Selatan. Struijk mencetak 2 gol, sekaligus menghentikan rekor clean sheet Korea Selatan. Laga itu membuat namanya benar-benar harum di mata fans Garuda. Selain prestasi, ada juga kisah-kisah menarik. Saat melawan Argentina, ia merasakan atmosfer GBK yang penuh sesak, dengan dukungan supporter yang menurutnya gila dan luar biasa. Bahkan, setelah pertandingan, hotel tempat skuad timnas menginap penuh dengan fans yang memberikan hadiah. Struijk sampai kerepotan membawa semua kado dari para pendukung, terutama fans perempuan. September 2024, Struijk mengambil langkah baru dengan pindah ke Brisbane Roar di Liga Australia. Pengalaman ini tentu semakin mengasah kemampuannya untuk kembali membawa dampak positif bagi timnas Indonesia. Namun, tak lama berselang, Struijk membuat keputusan mengejutkan. Ia kembali ke Indonesia untuk bergabung dengan Dewa United. Klub asal Banten ini menjadi rumah baru baginya, sekaligus kesempatan untuk bermain lebih dekat dengan para supporter tanah air. Kepindahan ini disambut antusias, karena publik percaya Struijk bisa menjadi penyerang masa depan Garuda, sekaligus bintang baru Liga 1. Dari Belanda ke Indonesia, dari pemain akademi sampai menghadapi juara dunia, kisah Rafael Struijk membuktikan bahwa kerja keras, keberanian, dan dukungan supporter bisa mengubah jalan hidup seorang pemain muda. Dan perjalanan ini baru saja dimulai.